Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang sikap yang benar terhadap Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus adalah janji Allah bagi kita untuk menyertai gereja Tuhan sampai kesudahan segala sesuatu. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir menyertai, bahkan dikatakan dia adalah Parakletos, pendamping kita dalam menjalani kehidupan kita, penghibur kita, menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati janji Allah yang sesungguhnya itu surga yang kekal. Dan bagaimana kita punya relasi hubungan yang baik dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi yang perlu kita hargai, kita punya sikap yang benar terhadap Roh Kudus. Hari ini saya akan membagikan 3 hal sikap yang benar terhadap Roh Kudus. Yang pertama, mari kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan sampai kita mendukakan, membuat Roh Kudus bersedih. Apa yang bisa membuat Roh Kudus bersedih? Kalau kita baca dalam perikop Efesus ini, itu adalah pikiran, perkataan, tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa membuat Roh Kudus bersedih. Roh Kudus berduka dengan kata-kata kita, perbuatan kita. Dan di sini disampaikan beberapa contoh. Hal-hal yang membuat Roh Kudus itu bisa berduka adalah ketika kita itu berbohong, kita itu amarah yang sampai menyimpan dendam, bahkan dikatakan di sini mencuri, bahkan dikatakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itu membuat Roh Kudus berduka, bersedih dengan kehidupan kita. Mari kita belajar untuk membuat Roh Kudus bersuka cita ketika kehidupan kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Jangan sampai setiap hari kehidupan kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita masih menyimpan sesuatu di hati kita, kekotoran-kekotoran duniawi ini, ketika kata-kata kita, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang memojokkan, kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu kata-kata mengumpat, mengejek, membuli, bahkan kata-kata yang meragukan anugerah Tuhan yang kita sampaikan mungkin lewat media sosial, mungkin kepada pasangan kita, kepada teman sekerja kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang negatif, kata-kata yang jelek, kata-kata pesimis, itu mendukakan Roh Kudus. Sehingga ketika keluar kata-kata itu, kita sedang membuat Roh Kudus bersedih dengan kehidupan kita. Ketika amarah, ketika kita menyimpan dendam, itu membuat Roh Kudus berduka. Ketika Roh Kudus berduka dalam kehidupan kita, bagaimana dia bisa maksimal ketika kita terus membuat dia berduka? Itu yang pertama. Mari kita belajar supaya kita boleh menghargai Roh Kudus di dalam kehidupan kita ketika kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi dikatakan di sini ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Inilah hal-hal yang membuat Roh Kudus bisa bersuka cita. Ketika kita ramah, ketika kita penuh kasih, saling mengampuni. Artinya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita membuat Roh Kudus bersuka. Pilihan sama kita. Kita membuat Roh Kudus berduka atau bersuka. Sama seperti anak, dia membuat orang tuanya bersedih hati dengan kelakuannya, atau membuat orang tuanya bangga dengan prestasinya. Mari kita membuat Roh Kudus bersuka cita dengan bagaimana kita belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dimulai dari rumah tangga, pekerjaan, di gereja, di mana saja. Yang kedua, kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Yang kedua, bagaimana sikap kita yang benar terhadap Roh Kudus adalah jangan kita padamkan roh. Bahasa lain mengatakan jangan menghalangi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kita tahu Roh Kudus itu menuntun kita dalam segala kebenaran.
Roh Kudus itu menginsafkan kita. Roh Kudus itu membawa kita ke dalam kebenaran dan kebenaran, supaya kita sampai kepada rencana Tuhan. Ketika kita memadamkan roh, artinya kita menghalangi dia berkarya dalam hidup kita. Kita menolak karyanya. Ketika dia menegur kita lewat firman Tuhan, kita tolak itu, kita padamkan dia. Ketika kita tidak menghargai pekerjaan Roh Kudus berbicara itu bisa lewat suara hati kita. Roh Kudus bisa berbicara lewat peristiwa. Roh Kudus bisa berbicara lewat firman Tuhan yang kita dengar. Roh Kudus berbicara bisa lewat orang lain juga yang menegur kita. Tapi ketika kita tidak mau mentaatinya dan tidak mau mendengarnya, itu namanya kita sedang memadamkan roh. Ketika kita juga tidak mau mentaati firman Tuhan, itu juga adalah kita sedang memadamkan karya Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu bekerja lewat firman Tuhan yang diberikan iluminasi, artinya pencerahan. Roh Kudus memberikan pencerahan sehingga ketika kita nangkap firman Tuhan itu benar-benar bisa kita terima. Tapi ketika kita menolaknya, itu namanya kita memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Memadamkannya juga artinya ketika kita tidak melakukan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Kita boleh bayangkan, jangan remehkan firman Tuhan. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, kita sedang padamkan roh. Tidak selalu firman Tuhan itu enak kita dengar. Tidak selalu firman Tuhan itu membuat kita senyum. Bisa firman Tuhan itu membuat telinga kita panas. Tapi ketika firman Tuhan itu kita terima dan kita tidak tolak, berarti kita tidak memadamkan roh. Tapi ketika kita tolak hanya karena tidak sesuai dengan pikiran kita, hanya karena bertentangan dengan ego kita, hanya karena bertentangan dengan kebiasaan kita, itu namanya kita sedang memadamkan roh. Yang ketiga, sikap yang benar terhadap Roh Kudus adalah hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan dengan jelas di sana bahwa jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, berbicara tentang bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pilihannya cuma dua, dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin kedagingan kita. Kalau kita baca dalam ayat 19 di Galatia 5, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta, dan sebagainya. Kita boleh bayangkan dua pilihannya. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh daging kita. Dipimpin oleh daging, kita akan menuju kepada kebinasaan. Karena kedagingan itu nyata. Ketika kita percaya kepada Yesus, tidak otomatis kita luput dari dosa, tidak ada lagi kecenderungan berdosa. Kita punya kecenderungan, tetapi ketika kita mau dipimpin Roh Kudus akan menuntun kita. Dan ketika kita dipimpin Roh Kudus, ada buah yang kita hasilkan. Di ayat 22 dikatakan, tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya buah itu akan bisa nyata dalam hidup kita bergantung bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus artinya kita rela menaklukkan diri, dibawa kendali daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengerjakan kehidupan kita, menuntun kita. Dan ketika kita mau dituntun, dipimpin Roh Kudus, hasilnya adalah positif. Ketika kita dituntun oleh kedagingan kita, hasilnya negatif. Yaitu kita baca tadi, kecemaran, penyembahan berhala, hawa nafsu. Coba lihat ketika kita mulai melakukan dosa, coba lihat karena kedagingan yang sudah memimpin kita. Ketika kita sudah mulai melanggar, suami sudah mulai neko-neko, istri sudah mulai neko-neko, anak-anak sudah mulai neko-neko, coba lihat apa yang memimpin hidup mereka. Siapa yang memimpin? Pasti egonya, kedagingannya. Karena saya yakin ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus yang ambil alih, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Mungkin hari-hari ini ada hal yang membuat Roh Kudus berduka dengan hidup kita. Ada hal-hal yang kita simpan, mungkin perbuatan orang lain, mungkin hal-hal yang tidak pas dengan kita, yang membuat Roh Kudus bersedih. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah nggak mau lagi terima teguran, karena kita merasa itu nggak pas.
Kita membuat telinga kita panas. Mungkin kita mulai memilih khotbah mana yang kita dengar. Kita hanya menyukai yang enak didengar, apalagi sekarang ada namanya teologi kemakmuran, mendengar khotbah berkat, bagaimana hidup berkati. Kita tidak suka lagi mendengar khotbah yang mengoreksi, khotbah yang menegur, khotbah yang memperbaiki. Mari jangan sampai padamkan roh. Mari kita, Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk kejadian. Jangan mengeraskan hati. Ketika kita mengeraskan hati, kita akan sulit melihat karya Tuhan. Tapi ketika kita melembutkan hati kita mampu melihat kebaikan anugerah Tuhan dalam setiap peristiwa, bahkan peristiwa yang menyakitkan sekalipun, bahkan masalah, bahkan teguran orang pun, kita bisa melihat rencana Tuhan di dalamnya. Lembutkan hati kita. Mari kita bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, lembutkanlah hatiku, agar ku dapat mengerti rencanamu. Lembutkanlah hatiku, supaya aku bisa mengerti rencanamu. Mari kita belajar bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Tapi mari jangan sampai kita yang mengendalikan diri kita. Mintalah tuntunan Roh Kudus setiap hari. Katakan, Roh Kudus, aku tidak mampu kalau Engkau tidak menyertaiku. Tuntunlah aku. Sebagai suami, tuntun aku. Sebagai istri, tuntun aku. Sebagai orang tua, terkadang tidak sabar mendidik anak-anak. Terkadang emosi. Terkadang keluar kata-kata yang tidak pantas. Tapi Roh Kudus, tuntun aku. Sebagai anak-anak dengan pergaulan, dengan begitu banyak godaan di media sosial, di dunia maya, Roh Kudus, tuntun aku. Di dalam pekerjaan mungkin ada hal yang tidak pas. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hari-hari ini kita melihat membuat kita lemah. Katakan, Roh Kudus, tuntun aku. Di dalam pelayanan, di dalam semua hal kehidupan kita, kita minta Roh Kudus menuntun kita dan dipimpin Roh Kudus, dan kita akan melihat ada buah-buah yang luar biasa Tuhan kerjakan. Bahkan itu adalah karakter ilahi yang akan nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.